Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa kembali bersama kami channel mekanik di sini, channel yang mengulas dan membahas tentang keluhan sepeda motor. Satu keluhan dari NMAX OLD. Ini ada informasi dari keluhan dari customer bahwa suaranya kasar, teman-teman. Suara kasar ini kita coba spillkan untuk suaranya. Kita coba engine start terlebih dahulu. Nah, suaranya kacar seperti itu. Tentunya ini sangat mengkhawatirkan untuk pemilik kendaraan. Dari itu kita coba periksa dan informasikan tentunya untuk hasil diagnosa kita. Sumber masalahnya dari mana, penanganannya seperti apa. Tentu kita cek satu persatu dengan detail supaya teman-teman tahu untuk owner-owner para user NMAX OLD. Jika menemukan kasus masalah seperti ini, ya teman-teman sudah sedikit ada clue atau informasi dari video yang kami buat atau yang kami share di kanal YouTube kami. Yuk kita langsung saja ke pengecekan. Untuk diagnosa awal teman-teman, ini biasanya untuk suara seperti ini kita terfokus ke bagian engine, untuk bagian dari bearing. Kena satu bearing cam, dikhawatirkan ada aus ataupun alur di bagian resbalnya yang bermasalah biasanya ya. Ada keolengan juga. Tapi kita lebih detailnya, lebih pastinya kita coba dan kita periksa satu persatu. Langkah awal kita periksa dulu untuk kondisi oli. Nah, teman-teman seperti ini. Untuk olinya ini ada perubahan warna. Biasanya untuk oli yang sudah lama pakai adalah hitam pekat, tapi ini warnanya seperti putih susu atau milky ya. Ini pertanda adanya tercampurnya atau ada kontaminasinya air yang masuk ke bagian ruang mesin tentunya ya, sehingga air masuk ke bagian mesin bercampur dengan oli dan hasilnya seperti ini. Warnanya berubah menjadi putih dan tentunya masalah bisa kita simpulkan dari sini. Awal permasalahan adalah bagian seal water pumpnya yang bermasalah atau gasket tentunya yang bermasalah, sehingga adanya air radiator yang tercampur dengan oli mesin. Biasanya seperti itu teman-teman, yang kena itu biasanya bagian bearing, karena kondisi bearing harusnya pelumasannya berbentuknya lubrikan. Nah, ini ada kontaminasi air sehingga rentan sekali adanya karat ataupun keausan karena kurangnya pelumasan yang maksimal karena adanya campuran air ya. Ini kita pastikan, cek memang benar di bagian seal water pump atau dari gasket yang bermasalah. Dan tentunya untuk suara kasarnya kita pastikan ini dari mana munculnya. Yuk simak video kami, tonton video kami supaya teman-teman sedikit banyaknya menambah wawasan. Kita belajar bareng, kita berbagi pengalaman bersama di sini. Selamat datang kepada teman-teman semuanya yang menonton. Terima kasih yang baru menemukan channel kami. Selamat bergabung, selamat menyaksikan dan selamat tentunya belajar bareng di sini atau menonton bareng video kami di sini. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk kita semuanya, dilancarkan rezeki, dimudahkan segala urusan dan dipanjangkan umur, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yuk kita langsung saja untuk pembongkaran. Ini teknisi kita melakukan pembongkaran di bagian-bagian tertentu untuk cover-cover ataupun komponen-komponen yang tentunya menjadi terhalang atau misalkan memang yang harus ada pembongkaran karena kita harus mengakses bagian engine. Baik, kita tangani dengan dua teknisi sekaligus. Tentunya yang satu support membantu supaya segera bisa kita pastikan masalah utama yang muncul itu dari apa dan dari mana. Tentunya supaya kita lebih cepat untuk estimasi waktu pengerjaan, estimasi biaya yang tentunya keluar misalkan kita ada lakukan pergantian atau
lakukan repair atau perbaikan. Tapi tentunya kita jika memang ingin hasil yang lebih maksimal, tentunya kita harus lakukan pergantian unit-unit spare part yang tentu sudah ada mengalami kerusakan atau luar dari spesifikasi. Baik, lanjut teman-teman. Ini sudah ke proses pelepasan bagian dari water pumpnya, dan tentunya juga kita lepas bagian kop headnya. Kita detailkan satu persatu. Untuk suara kasarnya juga kita harus tetap bahas dari head terlebih dahulu. Kita periksa bagian dari noken as atau camshaft ya. Tentunya bagian bearing yang tentu kita akan periksa. Dikhawatirkan memang bearingnya kena karena memang ada kurangnya sirkulasi ataupun pelumasan yang maksimal. Karena untuk oli sudah tercampur dengan air. Dari itu fungsi dari oli sedikit banyaknya pasti sangat berkurang. Untuk bagian oli yang tercampur dengan air radiator, di samping dengan adanya perubahan warna, tapi juga ada volume yang berlebih, yang harusnya tadinya hanya sebatas 1 liter saja. Adanya campuran dari kontaminasi air radiator yang masuk dan tercampur jadi satu kesatuan, pastinya ada penambahan volume teman-teman. Jadi untuk memastikan dan memeriksa ya, cek volume dan cek warna ketika memang ada kondisi air yang tercampur. Oke, ini untuk bagian dari water pumpnya. Nah, ini sangat bersih namanya. Pencampuran oli. Ini tertumpuk di sini untuk dedak-dedaknya teman-teman. Untuk mesin jadi bersih ya, karena terkuras dengan air dan oli. Nah, kita lihat dulu nanti bagian bearing ini apakah kena atau tidak. Dan tentunya ini, misalkan ini bagus, untuk bearing yang ada di bagian crankshaft harus kita periksa kembali, karena otomatis kurangnya pelumasan yang ada ke bearing bagian crankshaft itu bisa mengakibatkan keausan ya. Baik rekan-rekan semuanya, dulur-dulurku semuanya, di sini sudah kita lepas dan kita bongkar satu per satu, tentunya untuk bagian head terlebih dahulu ya. Nah, yang tadi kita diagnosa awal ada suara bergemuruh. Nah, dari sini juga benar sekali kena ya. Jadi untuk bearing ini, untuk putarannya sudah kasar. Nah, di sini ini satu. Terus juga di bagian bearing water pump atau water pompa air ini. Nah, di sini juga kasar. Juga ada tingkat keolengannya lumayan tinggi. Ini satu menimbulkan juga suara gemuruh. Untuk di bagian bearing dalam ini masih aman, putarannya masih halus teman-teman. Jadi suara kasar ditimbulkan dari dua bearing ini, bearing pompa air dan bearing camshaft di sini. Oke. Untuk kebocoran ya, untuk kebocoran atau terjadinya kontaminasi air, nah di sini masalahnya. Sealnya yang bermasalah teman-teman. Sealnya sudah aus dan tentunya tidak bisa menahan debit air yang tentunya tidak boleh bocor. Ini
ada bocor dan oli dengan air jadi berkumpul jadi satu, tercampur dan berkolaborasi dengan menambah volume dan menjadikan warna berubah menjadi warna putih seperti air susu. Baik, untuk menyikapi masalah ini tentunya teman-teman, ini biasanya masalah ini muncul ketika motor sudah di atas 5 tahun ya, tapi tidak menutup kemungkinan jika memang ada sesuatu hal di bawah 5 tahun atau di bawah 3 tahun pasti ada kejadian. Cuman rata-rata untuk bagian seal water pump ini ada muncul masalah di ketika usia motor sudah lanjut, sudah menginjak usia 5 tahun lebih ya. Jadi ada baiknya tetap lakukan pemeriksaan, baik itu bagian komponen-komponen yang tentunya bisa ada indikasi ke arah hasilnya milky atau tercampurnya air radiator dengan oli. Titik ini bagian dari packing ya, antara head dengan silinder harus diperiksa juga, tentunya untuk terhindar dari masalah itu, dan tentunya untuk memeriksa dan mengetahui adanya kebocoran atau adanya tercampurnya oli dengan air radiator. Itu terlihat kondisinya ketika teman-teman melakukan pergantian oli. Pasti ada informasi dari mekanik, ataupun kita misalkan mengganti oli di rumah, pasti ada terlihat adanya penambahan volume, adanya perubahan warna yang terjadi seperti ini. Oke, itu teman-teman yang kita review kali ini, yang dikeluhkan oleh pemilik kendaraan. Satu, masalah gemuruh. Kedua, air radiator yang selalu habis, sehingga ada cek engine cek bagian sensor air radiator yang menyala ketika unit motor sudah beberapa hari atau beberapa minggu setelah melakukan penambahan air radiator. Oke, jadi teman-teman, untuk video kali ini kita hanya menginformasikan sumber masalah oli tercampur, sumber masalah suara bunyi bergemuruh, penanganannya seperti apa ya. Penanganannya tentunya kita harus melakukan pergantian, unit seal water pump ya, untuk menghindari adanya oli tercampur dengan air radiator. Terus juga kita mengganti unit bearing camshaft dan juga mengganti unit bearing water pump. Estimasi pengerjaan kisaran 2-3 jam ketika komponen sudah lengkap ya. Artinya untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita tidak sampai motor nyala karena fokuskan kita cari sumber masalahnya saja. Dan teman-teman barangkali ada yang mengalami kondisi seperti ini, teman-teman tahu masalah dan sumber masalahnya dari mana, dan juga tahu apa yang teman-teman harus ganti, dan tahu apa yang teman-teman harus repair atau perbaikan ataupun regenerasi part baru. Semoga ada manfaat buat semuanya. Semoga kita bisa terhindar dari masalah-masalah seperti ini, tentunya dengan cara memaintain untuk perawatan berkala. Nah, di sini juga teman-teman harus periksa ya. Ini packingnya, gasketnya. Tentunya teman-teman harus juga tetap konsultasi ketika ada keluhan yang terjadi di unit motor teman-teman, sehingga ada masalah ataupun ada bahan masalah bisa terdeteksi lebih cepat ya, untuk terhindar dari kejadian seperti ini. Itu saja. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya.